Masya Allah, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita ke informasi lain. Cinta seringkali membuat orang lupa diri. Seperti juga yang terjadi pada seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta. Demi menuruti permintaan pacarnya, ia nekat menjual almari, pintu, bahkan genting rumah yang dihuni ibunya. Entah apa yang merasuki Dwi Rahayu. Demi cinta pada sang kekasih, ia tega menjual harta benda milik ibu kandungnya, Paliem. Meja, kursi, almari, kulkas, tempat tidur, dan seluruh pintu rumah dijual satu persatu. Bahkan pria 24 tahun itu hampir menjual genteng rumah tempat sang ibunda berteduh. Tak tahan melihat perilaku anaknya yang dibutakan cinta, ibunya pun langsung melaporkan ke kepolisian setempat. Kalau nggak nurunkan genteng, aku nggak akan kulaporkan loh Mas, padahal. Tapi kalau genteng, wow itu Pak sama aja udah bunuh orang tua. Itu aku baru udah nggak ada ampun pokoknya gitu aku. Ternyata uang hasil penjualan barang di rumahnya digunakan untuk mengisi pulsa, membeli tas, pakaian hingga makanan kepada sang pacar yang baru ia kenal sebulan lalu. Kemudian dalam perjalanan kenal cewek, disitulah karena kebutuhan mau mengirimkan hadiah ke ceweknya ya, dia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, otomatis dia punya niat menjual semua barang-barang yang ada di rumahnya. Kini yang tersisa hanyalah tikar yang jadi alas tidur satu-satunya bagi Paliem. Padahal demi bisa menghidupi anak semata wayangnya itu, wanita yang ditinggal mati suaminya tersebut rela bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sementara sang anak mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mas'ud Falafi melaporkan dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini karena cinta buta begitu ya, ini sampai rela membuat sang ibu kandung jatuh miskin. Kalau istilah sekarang itu hitsnya bucin, budak cinta. Nah Pak Ustadz, ini kan orang yang mengalami cinta buta itu kan tidak bisa membedakan ya mana batil dan juga mana hak. Nah terlebih lagi dampak buruknya adalah kekufuran. Nah, lalu penyebab utama kerap terjadi pada masalah ini sebenarnya apa sih Pak Ustadz? Apakah benar sering terbentur dengan hak robnya? Ya inilah cinta ya, jadi artinya memang cinta itu kalau kita bahas itu ya panjang ya, tapi singkatnya begini lah. Ahabba yuhibbu ya, atau misalnya hubban, itu cinta itu sebetulnya kalau kita luruskan definisinya tumbuh dan berkembang. Jadi cinta itu kalau misalnya tanaman tumbuh dan berkembang itu disiram oleh air dan ada tanah gitu ya. Kalau yang namanya cinta itu akan tumbuh kalau disiram dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi boleh jadi ketika seseorang itu mempunyai kecenderungan cinta itu, dia harus kemudian meluruskan cinta apa yang dia punya ini gitu ya, karena ada dasar nafsu, ada dasar penasaran dan lain-lain gitu ya. Nah karenanya cinta itu kan kecenderungan ya. Nah di dalam ayat di dalam Al-Quran itu jelas sekali ya, ditegaskan gitu ya. Allah bahkan menegaskan dalam Al-Quran itu, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashuratukum wa amwal taraftumuha wa tijaratun takhshaha kasadaha wa masakinu. Itu semuanya disebutkan ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilihi fatarabassu hatta yatiyallahu bi amrihi, gitu kata Allah. Itu jadi gini, katakanlah jika ayah saudara-saudara kamu, azwajukum, istri-istri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan kamu, usaha kamu ya yang kamu khawatir rugi, tempat tinggal kamu yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, kata Allah, tunggu sampai Allah mendatangkan keputusan. Maksudnya apa? Cinta yang kita punya itu tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Jadi cinta kita kepada saudara, kepada ayah, kepada istri, kepada semua yang kita ini itu harus berlandaskan dari cintanya kepada Allah. Nah karenanya kalau berlandaskan dari cintanya kepada Allah, tentu aturan-aturan kita mencintai mereka itu berdasarkan aturan-aturan yang datang dari Allah. Misalnya gini, kita cinta kepada pasangan, tetapi ketika dilandaskan kepada Allah ada aturannya. Gak boleh kamu kemudian menjual yang namanya barang-barang dan lain-lain, mendolimi ibu kamu sendiri, karena Allah tidak ridho kamu demi cintamu kepada seseorang itu sampai mendolimi orang-orang yang lain, bahkan ibumu sendiri. Nah ini yang tidak boleh gitu ya. Inilah yang masuk ke dalam kebutaan tadi, yang masuk ke dalam akhirnya kekufuran gitu, yang masuk ke dalam murkanya Allah. Nah cinta yang Allah ridhoi itu cinta yang kita mencintai seseorang itu
berdasarkan apa aturan-aturan Allah, karena kita sesungguhnya mengedepankan cinta kepada Allah, jadi kita taat kepada Allah dalam mencintai yang lainnya. Gitu maksudnya. Jadi cinta kepada pasangan, oh boleh, tapi sesuai dengan aturan Allah. Gitu. Apalagi nih ibu, aduh birrul walidain ya, gak boleh betul-betul. Ada seorang ibu ya, kalau saya panjangkan sedikit saja, ada seorang ibu yang sakit hati sama anaknya karena anaknya tadinya orang yang berbakti sama ibunya, tapi ketika menikah dia sama sekali tidak mengindahkan ibunya, bahkan dia menghina ibunya. Apa yang terjadi ketika dia meninggal? Ya, itu sulit gitu, sulit sampai kata Rasulullah sudah bakar saja. Kenapa? Karena dia itu durhaka kepada ibunya dan ibunya tidak mau mengampuni atau memaafkannya. Sampai begitu, gitu. Jadi nggak bisa dia dalam keadaan yang husnul khatimah gitu ya. Itu di dunia saja sudah begitu gitu. Aduh, naudzubillah min dzalik ini. Segera harus bertobat itu ya, harus. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, ini ada hadis berbunyi, pandangan simpati menutup segala celah, sebagaimana pandangan benci menampakkan segala cacatnya. Nah, ini bagaimana penjelasan terkait hadis tersebut Pak Ustadz? Iya. Ini apa namanya, mahfudot ya. Jadi sebetulnya begini, cinta itu kan keindahan gitu ya. Cinta itu adalah keindahan. Ketika dia melihat sesuatu itu apa namanya, dipengaruhi dengan tadi ada nafsu dan lain-lain, semuanya tampak indah. Jadi dia tertutup dari segala sesuatu sesungguhnya gitu, apa yang kemudian terjadi dan bagaimana yang kemudian harus dipertimbangkan dari segala sesuatu yang apa namanya, realitasnya gitu. Nah, cinta itu menjadi bunga-bunga mimpi ya, yang indah, yang kemudian kalau menurut seorang filsuf itu kita itu akan terbang melayang karena cinta gitu. Tetapi ketika kita sadar, disitulah kita terhempas jatuh gitu ya. Karenanya harus cinta itu harus ada di tengah-tengah. Nah, tidak boleh cinta platonis itu yang betul-betul murni, yang kemudian mengawang-awang, yang tidak berpikir apa-apa, yang tidak rasional. Tapi tidak boleh juga cinta itu berdasarkan Freud, itu ada nafsu gitu. Jadi cinta itu harus berada di antara sisi platonik dan sisi Freudian gitulah kalau kata filsafat gitu ya. Jadi harus ada di tengah-tengah antara bagaimana dia murni mencintai dan betul-betul di luar logikanya, tetapi juga tidak boleh kemudian berdasarkan nafsu yang betul-betul hanya mengedepankan keinginan syahwat dan lain-lain. Dia harus peromantisan dari cinta. Kurang lebih begitulah.